kami akan dikuatkan, kami akan diberitahu lebih lagi untuk semakin lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus menguasai hamba-Mu yang berbicara. Bahkan semua sidang jemaat Tuhan, kuasai dengan urapan-Mu, beri hikmat, bukakan apa yang Tuhan mau katakan kepada jemaat Tuhan dalam pemberitaan ini. Kami percaya Tuhan, oleh firman itu kami dimenangkan. Oleh firman itu kami akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan ambil alih sepenuhnya. Hamba berdoa juga, kalau Tuhan berkenan suara hamba-Mu yang akan hamba-Mu nyatakan dalam pemberitaan ini, kiranya lewat sound system ini juga menolong, mendengar, membuat orang-orang yang di luar sana yang mungkin melewati jalan umum ini, atau yang rumahnya berdekatan dan malam ini mereka tidak sempat hadir. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman itu juga boleh menyentuh mereka sekalian. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan dan sanjungan hanya bagi Kristus. Ini doa syukur kami Bapa, kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kurang kencang, padahal ada 5.000 orang ya. Saya tidak dengar suaranya. Sekali lagi shalom. Shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pulau Semau ini merupakan pulau yang tidak asing bagi saya ya. Saudara, bukan hanya saja karena saya sering datang pelayanan di tempat ini, tetapi juga saya tinggal cukup lama ya, kurang lebih 2 tahun ya. Tidak terlalu cepat itu, lumayan 2 tahun saudara saya ada tinggal di Pulau Semau, persis di Hansisi di Kauan ya. Saya tinggal di sana dan kemudian melayani pekerjaan Tuhan, dan semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sampai hari ini saya masih pulang balik terus Semau ya. Acara banyak ya, baik kegiatan gereja, KKR ya, KPI, IP, sekarang ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memberitakan Injil di berbagai denominasi gereja, baik itu yang ada di gereja GSDA pernah, Pantai Costa pernah ya, saudara, lalu kemudian di DKRI pernah, di Otang, saudara terkasih dalam Tuhan, Musafir juga pernah, dan saudara yang terkasih semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Dan malam hari ini saya ada di Zona Meka, Hoi Lebar ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur. Saudara, saya waktu tadi duduk di tempat ini, saya teringat dengan satu kisah perjalanan Tuhan Yesus waktu Yesus pergi pelayanan di tempat yang namanya Gerasa. Saudaraku, kalau membaca dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, kita menemukan bagaimana Yesus pergi ke Gerasa. Dan kalau kita perhatikan saudara, sebelum Yesus sampai di Gerasa, dia menyeberangi Danau Galilea. Dan waktu dia menyeberangi Danau Galilea itu, Alkitab berkata bahwa angin topan datang menghantam perahu itu. Dan saudara, untuk apa Yesus pergi ke Gerasa? Bukan untuk KKR, bukan untuk memberitakan Injil kepada ribuan orang, bukan kepada untuk 100.000 orang, 200.000 orang. Padahal saudaraku, dia di seputaran Galilea, Yerusalem, Yudea dan sekitarnya. Banyak orang sudah kenal dia dan begitu berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi saudara, dia rela tinggalkan semua popularitasnya ya saudara, semua orang yang ikut-ikut dia di Yerusalem, di Yudea, di Galilea, dan dia pergi menuju ke satu pulau yang namanya Gerasa. Saya ulang, bukan untuk banyak orang, bukan untuk 1.000, bukan untuk 100, bahkan bukan untuk 10, tapi hanya untuk 2 orang gila, mengong, tidak waras,
saat dia pergi cari. Ada amin? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Malam ini saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kami datang kemarin, tadi saya datang, tidak ada gelombang, pokoknya rata sah, ya. Aman tentram saudara, lewat itu laut dari Bolok sampai ke Pulau Semau. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, Injil diberitakan di Hoylelo. Itu bukan untuk 2 orang gila, ini untuk orang-orang waras. Saudara dengar baik, waktu 2 orang gila itu sembuh, dia pergi ke kota yang namanya Dekapolis. Dekapolis itu saudara suatu ibu kota yang terdiri dari 10 kota-kota kecil yang lain. Deka itu artinya 10. Jadi saudara lihat, dari 2 orang gila, kemudian berita Injil itu sampai ke 10 kota yang ada di seputaran saudara, ke tempat di mana orang gila itu berada, dan Injil Kristus dinyatakan. Saya percaya malam hari ini bukan orang-orang gila, tapi orang-orang sehat yang dengar Injil. Maka lebih bombastis, lebih luar biasa Injil yang saudara dengarkan malam hari ini dan malam kemarin itu akan menyebar, bukan hanya di Hoylelo, tapi sampai ke seluruh ujung Pulau Semau. Orang akan mengenalkan Kristus dan datang untuk menyembah Dia Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Karena itu semangat saya tidak akan kendor. Ya, ini semangat akan menyala, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, biar berapa orang ini KKR yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tadi waktu kita doa pemutusan, saudara dengar kesaksian dari Ibu K, ya, 2012. Saya kan tidak kenal beliau, ya, saya khotbah di rayon mereka di Jalan Bajawa, saudaraku, ya, saya tidak kenal beliau, ya, saya beritakan Injil saja, saudara. Tahu-tahunya ternyata ada orang yang disebut Ibu K itu dan suaminya Pak Feria. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang kemudian saudara terkasih dalam Tuhan mendengar Injil, berita Injil itu, hari itu mereka belum melayani, hari itu mereka belum secara all out, ya saudara, mereka masih juga menata kehidupan mereka, tapi Injil itu menyentuh mereka. Itu kurang luar biasa. Satu hari saya KKR di Purnas, saudara terkasih dalam Tuhan, ini kesaksian dari orang yang mengalami pertobatan. Saudara, waktu itu kami KKR di lapangan di basket, itu lapangan basket di daerah Prumnas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini orang persis lagi pasang parabol, ya. Nah, karena saudaraku itu di lapangan soundnya bagus, maka suara melenting dan saudaraku didengar oleh banyak orang di sekitar, termasuk dia yang lagi pasang parabol. Dia tidak ikut KKR, tapi dia sedang pasang parabol, dia dengar Injil, dia dengar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia berkata, waktu dia dengar Injil lagi pasang parabol itu, saudara, lagi setel kiri kanan, SCTV sudah dapat kok, RCTI sudah dapat kok, ya saudara, lagi setel, tapi Injil itu datang menyentuh dia, firman Allah itu datang menyentuh dia. Dan hari itu saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan saat pasang parabol. Bukan lagi mengikuti KKR, IP atau saudara KPI, bukan, tapi dia sedang memasang parabol. Tuhan menjangkau dia dan dia mengalami pertobatan. Apalagi kalau saudara ada di dalam gereja, terlalu mungkin untuk Tuhan bisa pakai hidup saudara kelak untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Karena itu jangan pesimis, ya saudara, jangan merasa kecil hati. Ya, kita datang tapi 2 malam hanya itu saja, hanya orang itu. Jangan kecil hati, karena Tuhan bisa melakukan perkara-perkara kecil menjadi perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin? Saudara, tema yang kita mau perhatikan, yaitu saya bicara pembukaan. Saudara, tema yang kita mau perhatikan adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat yang menjadi rujukan kita adalah kitab Amos. Mari kita lihat pasal 5 ayat 4 dan ayat 6. Ada 2 ayat, saudara. Kitab Amos pasal yang keempat, saudara yang terkasih di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-6. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 ayat 6. Saya mengajak kita
baca ayat ini ya. Dua ayat ini, ayat 4 lebih dulu, lalu kemudian ayat 6. Ya, kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amos pasal 5 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, dua ayat ini secara eksplisit atau secara mendalam, secara terang-terangan dikatakan cari Tuhan maka kamu akan hidup. Itu berarti tidak cari Tuhan kamu mati. Otomatis itu ya. Kalau dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup, maka kalau tidak cari Tuhan pasti mati. Amin. Saudara, tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Pak Pendeta, tetangga saya itu tidak pernah gereja, tapi sampai hari ini dia masih hidup, bahkan dia umur 90 ya. Tapi tetangga saya yang sebelah kiri, Pak Pendeta, dia rajin gereja, tapi dia sudah mati sedu, umur 35 dia sudah meninggal." Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat tidak bicara soal hidup secara jasmani. Ini ayat tidak bicara soal hidup yang sekarang kita jalani umur 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bukan. Tetapi ayat ini sedang bicara tentang suatu kehidupan yang lain. Ingat baik-baik, kita ini ada dua kehidupan. Yang pertama namanya kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani itu sudah Alkitab berkata dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, saudaraku, itu paling top naik 70, 80, dan saudaraku yang ada di penderitaan kesukaran, itu adalah hidup secara jasmani. Tetapi jangan lupa ada hidup yang lain, namanya hidup secara rohani, hidup batinia kita yang kita tidak bisa lihat, tersembunyi di dalam diri kita. Itu tidak akan bisa mati selama-lamanya. Tidak akan bisa saudaraku mati selama-lamanya. Maksudnya apa? Saudaraku, dia hanya mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan, dan Alkitab sebut itu mati. Maksudnya apa, saudara? Mati secara rohani itu tidak berarti tidak bernafas, tetapi punya nafas tapi tidak jadi apa-apa, itu mati rohani. Ya saudara, dia masih bernafas tapi hidupnya tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Hidupnya tidak menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu namanya mati secara rohani. Dan semua manusia mengalami itu. Dengar baik-baik, semua kita pernah mengalami yang mati secara rohani ya. Saudara terkasih, jadi tubuh kita ini kelihatan hidup, tapi rohani kita mati. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah, saudaraku, berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu ayat mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada satu manusia yang, saudaraku, mengalami yang namanya kehidupan secara rohani. Semuanya mengalami kematian secara rohani. Semua yang lahir dari keturunan Adam mati secara rohani. Semua kita. Tapi saudara dan saya, kita bersyukur karena Kristus datang dan dia memberikan kehidupan secara rohani itu kepada saudara dan saya. Kehidupan rohani itu diberikan kepada kita waktu Kristus datang di dalam dunia ini. Dia lahir, dia bangkit, mati dan bangkit naik ke surga. Itulah saat di mana kehidupan yang rohani itu diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang sampai kiri kanan, kamu sudah hidup atau masih mati? Kamu hidup kok mati. Ya, saudara terkasih, kalau saudara belum ketemu Yesus, berarti saudara belum mengalami yang namanya kehidupan. Kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita belum mengalami kehidupan. Lihat ayat ini, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Lihat, perhatikan ya. Senin tersingat sebantu-bantu baca ayat ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya, pakai mic saja.
Yohanes pasal 10 ayat 10. Silakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka punya hidup. Kita ini punya hidup, saudara. Kalau tidak, kita tidak punya hidup. Tapi Yesus datang, itu ayat mengatakan supaya kita hidup. Kita tidak lagi dalam kematian rohani, tapi kita dalam kehidupan rohani yang berkelimpahan. Itu kata firman Tuhan buat kita sekalian. Makanya ayat dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat 6 bilang cari Tuhan. Sebab kalau kamu di luar Tuhan, kamu mati. Di luar Tuhan kamu tidak bisa hidup. Karena hanya Tuhan yang memberikan kamu kehidupan yang rohani itu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini penting buat kita sekalian. Makanya Alkitab berkata begini, saudara, perhatikan Yohanes pasal 15, ya, perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat keempat dan ayat 5 dibacakan buat kita sekalian, oke? Tinggallah di dalam aku dan Itu. aku di dalam kamu. Terus Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. saudara, kita tidak bisa berbuat kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur. Lebih menarik ayat 6, silakan dibacakan. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita tidak bisa, sudah lihat itu. Kalau kita di luar Kristus, kita di luar Tuhan, kita seperti ranting kering. Ranting kering kita apa? Mati dia. Makanya kita hanya bisa melakukan sesuatu, kita bisa hidup hari ini secara jasmani, itu karena hidup rohani kita masih bergerak dan bernapas, itu karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sayang 1000 sayang, ya, banyak orang Kristen tidak menyadari itu. Ya, saudara, tadi saya berkata, Yesus datang untuk cari 2 orang di Gerasa yang gila memang itu, saudara. Dan dia menghidupkan itu 2 orang gila itu. Makanya dia rela, saudara. Dia lewati itu badai, dia lewati itu angin, dia lewati itu gelombang. Dia datang hanya untuk 2 jiwa, saudara terkasih. Karena kalau dia tidak datang untuk 2 jiwa itu mati secara rohani. Dan untuk itu 2 jiwa selamat, Alkitab berkata, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu setan-setan itu keluar, mereka berkata, kami ini apa? Legion. Legion itu jumlahnya 6.000. Ya saudara, 6.000 itu legion. Saudara, kalau 6.000 dikalikan dengan 4.500.000, karena babi yang saudara dimasuki itu setan itu ya kurang lebih 6.000, karena ada 6.000 setan kan, saudara. Jadi itu waktu Tuhan Yesus usir itu setan-setan, itu setan-setan 6.000 keluar, belum bilang, Tuhan kami mau tahu di mana, masuk ya apa bisa? Babi 6.000, kalau itu babi 1 ekor 4,5 juta. Maka saudara, untuk kasih sembuh 2 orang gila 27 miliar nilai. Bilang samping kiri kanan, untuk Tuhan kasih hidup kamu. Bilang dulu, untuk Tuhan kasih hidup kamu. Itu bukan main-main, nilainya besar. Nilainya besar. Yang gila saja 27 apalagi kita yang tidak gila ini. Saudara, itu yang gila memang 27 Tuhan rela. Itu kalau di babi harga 4,5 juta. Tapi kayak Bapak Yosua bilang yang 12 juta, apa kita kali sudah 12 juta kali 6.000 babi. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi sekali lagi untuk hidup itu dia rela. Makanya saudara, bukan hanya itu, Alkitab berkata begini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Perhatikan ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ya, silakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara lihat itu? Terus? Itu bukan dengan barang yang fana. Itu bukan dengan barang yang fana. Tadi sama-sama membabi 27 tapi itu tidak itu. Next, terus lanjut. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan dengan perak atau emas. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Darah kenapa darah itu mahal? Lanjut.
ayat. Yaitu darah Kristus yang Darah Kristus. domba Ya. yang tak ternoda dan tak bercacat. Saudara bayangkan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara terkasih, kenapa disebut darah yang mahal? Saudara mesti ingat, orang-orang Israel itu kalau mau mengalami pengampunan dosa sebelum Yesus datang, dong kan mesti bawa domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Nah saudara bayangkan, dong tuh rumah jauh-jauh, dong datang ke Yerusalem karena bait suci itu hanya ada di Yerusalem. Mereka bawa domba-domba kambing mereka, lembu, domba mereka, sapi mereka bawa datang, saudara, sampai burung kekukur mereka bawa datang, tapi sampai bait suci tidak bisa langsung dipersembahkan. Imam mesti periksa. Nah, saudara, imam mesti periksa. Nah, kadang-kadang imam-imam ini main otak. Kalau sekarang bilang majelis dong main otak. Pendeta dong di gereja dong main otak. Saudara, untuk apa dong main otak? Supaya dong juga dapat keuntungan. Karena itu saudara, mereka juga bisnis di dalam bait suci. Makanya saudara baca di dalam Injil Matius itu ada Yesus memporak-porandakan bait suci. Ya. Kenapa Yesus porak-porandakan bait suci? Karena ini persoalan permainan bisnis, saudara. Karena kalau tidak ada korban, maka dosa tidak dihapuskan. Mesti ada korban. Tapi begitu orang bawa korban datang periksa apa kiri kanan, dong bilang bisa. Ini ada luka. Meskipun mungkin tidak ada luka, dong bilang luka. Ini selepas, ini dia kurus. Ya saudara, supaya apa? Beli yang dong susia. Dan dong tahu harga itu bukan main-main. Dong tahu harga itu tinggi. Tapi untuk saudara kasih dalam Tuhan penghapusan dosa, orang rela beli. Makanya Yesus waktu dia datang, dia marah. Dia berkata, kamu jadikan bait suci sebagai sarana penyambung. Dia bongkar bangkir itu bait suci, dia tukar. Dia balik itu meja-meja penukar uang. Karena sekali lagi ada bisnis kotor yang dilakukan. Tapi saudara dengar baik, waktu dia mati di atas kayu salib, itu ayat berkata, darahnya lebih mahal dari domba yang ada di bait suci. Darahnya itu tidak terkira, dia sudah curahkan buat kita sekalian untuk pengampunan dosa kita. Beri tepuk tangan itu. Sekarang kita hidup, saudara. Makanya sekarang kita bisa hidup. Makanya sekarang saudara bukan hanya hidup jasmani, hidup rohani kita alami. Ya. Hidup rohani kita alami. Nah, orang-orang yang sebenarnya merasakan kehidupan rohani, dia harusnya bergairah mencari Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita mati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Tadi saya pimpin ya doa puasa di kampus tempat saya mengajar, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya bilang, saya khotbah dari Injil Matius pasal 6. Saudara, saya bilang, untuk apa kita puasa? Ya. Mungkin kalau saya tanya satu-satu, saudara mungkin ada yang bilang, ya saya bilang sama mahasiswa, mungkin ada yang bilang, Tuhan, saya puasa ini supaya sponsor datang cepat. Karena sebentar lagi mau regis, ya saudara, mau bayar uang kuliah, jadi saya puasa supaya uang sponsor bisa kirim. Mungkin ada di antara saudara yang puasa dengan berpikir bahwa, oh Tuhan, saya puasa supaya saya kalau selesai wisuda langsung saya dapat pekerjaan. Ada yang mungkin berpuasa supaya Tuhan, kalau saya selesai wisuda langsung dapat gandeng jodoh. Ya, sudah dijaga orang jodoh saya. Yang saudara, saya bilang begitu sama mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang mungkin saudara lakukan dalam berpuasa. Tapi saudara dengar baik-baik, itu tidak salah kerinduan saudara. Apapun yang saudara minta, tapi apakah itu tujuan satu-satunya saudara berpuasa? Kalau saudara tujuan berpuasa hanya karena mau supaya sponsor cepat kirim, saudara berpuasa hanya karena sekali lagi supaya selesai wisuda, Tuhan langsung tempatkan saudara di tempat kerja. Saudara berpuasa karena saudara mau dapat pasangan jodoh yang terbaik. Kalau saudara puasa dengan tujuan itu, saya khawatir kamu tidak akan puasa lagi ketika doa-doa atau kerinduan kamu itu belum Tuhan jawab. Atau Tuhan berkata tidak, kamu tidak akan puasa lagi. Kenapa? Karena motivasi kamu hanya untuk mendapatkan sesuatu dari puasa itu. Tapi dengar baik-baik, kamu berpuasa siang ini, saya bilang tadi saudara, hanya engkau mau mengatakan bahwa Tuhan,
Saya lakukan ini karena saya tidak bisa balas kebaikanmu. Saya lakukan ini karena saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saya lakukan ini karena hanya Engkau sumber kehidupan saya. Maka entah Tuhan jawab doamu, entah Tuhan bilang tunggu, entah Tuhan bilang tidak, saudara akan tetap berpuasa karena semuanya tanpa Tuhan Anda tidak bisa. Ada? Soalnya prinsip yang kita mesti tahu. Ada berapa banyak orang Kristen yang ikut Tuhan mundur, saudara. Kenapa? Karena dia pakai target begitu. Dulu dia rajin gereja, tapi sekarang dia sudah rajin lain. Kau tanya kenapa? Rajin gereja justru sama sah. Kenapa? Karena dia rajin gereja untuk tujuan sesuatu yang dia inginkan. Ingat baik, itu nomor 2. Yang paling utama adalah kita beribadah, kita cari Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan. Karena sekali lagi tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Amin. 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 Yang lain itu bonus. Yang lain itu Tuhan tambahkan. Matius 6 ayat 33. Baca ini ayat. Matius 6 ayat 33. Terkenal itu. Makanya ayat itu tidak salah. Bukan ayat bilang carilah segala sesuatu. Carilah kerajaan Allah. Baca Matius 6 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti akan tambahkan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Itu yang mesti jadi patokan. Itu yang mesti jadi, saudaraku, kita memotivasi. Ya. Saudara lihat ya, kucing dengan tikus kalau ketemu apa yang terjadi? Ya, saudara, kalau kucing ketemu tikus yang terjadi adalah dua-dua lari. Ya, hanya tikus boros saja yang bilang hebat serahkan saya. Ya, saudara, tikus lari begitu, dia langsung lari. Begitu lari, kucing lari. Tapi saudara, meski dua-dua lari, tujuan beda. Kucing lari untuk tangkap tikus, tikus lari bukan untuk tangkap kucing. Dia lari menyelamatkan diri. Saudara, terkasih dalam Tuhan, banyak orang kita lihat di gereja. Tapi di gereja itu bisa jadi motivasi beda-beda. Ada yang di gereja memang sungguh-sungguh mau cari Tuhan karena dia rasa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Tapi ada yang di gereja itu karena dia suka daftar mau belanja di depotan. Jadi kalau nota belanja itu tidak terkabulkan, dia marah-marah sama Tuhan. Ya. Karena dia datang itu hanya tujuan nota belanja. Saudara, bukan karena Tuhan sudah kasih hidup sama dia, bukan karena dia rasa tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup. Saudara, terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita belajar Alkitab, bangsa Israel itu pernah ada pada masa di mana mereka mengabaikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka cari hal-hal jasmani, bukan soal hidup secara rohani. Lihat ini ya, Yesaya pasal 31 ayat 1 mulai. Kitab Yesaya pasal 31. Dibacakan buat kita. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu banyak jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Masa cari Tuhan? Lu pikir-pikir cari Tuhan sama saya waktu di Mesir. Mesir kan waktu itu daerah yang sudah punya kekuatan kuasa, dilambangkan dengan kuda-kudanya yang hebat. Orang Islam pikir-pikir cari Tuhan ya kok jadi apa? Ya kok di Mesir. Di Mesir potong aman, di Mesir ada segala-galanya. Hari-hari ini juga begitu kan. Banyak orang Kristen begitu. Cari Tuhan pikir apa? Orang tidak sibuk dan cari Tuhan, orang sibuk cari Mesir, cari kekuatan, cari apa yang ada di dunia. Susah. Belum pikir dia dapat apa dari dunia, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dosa pikir apa yang menjadi rohani mereka. Itu salah besar.
Lanjut baca itu ayat. Ya. Sampai ayat berapa tadi? Ya, lanjut. Ayat 2, 3. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Dia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Terus. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan orang Mesir itu manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Itu makhluk yang lemah. Kuasa. Sekarang kalau kuda-kuda itu kita anggap uang lah. Kadang-kadang kita pikir uang itu uang. Kalau ada uang hebat semua. Wih, kalau kita ada kenalan, bepung kakak, bepung saudara, bepung ini, wih, kalau kepala dinas, kepala bagian, merasa kuat. Saudara, itu manusia, dia bukan Allah. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada amin? Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya KKR di Atambua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Selesai saya KKR, seorang pensiunan polisi datang kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, saya pernah mengalami situasi di mana anak saya mau masuk tes polisi, ya. Dan semua orang bilang begini, lu kan polisi, apalagi lu senior, lu kawan banyak kan? Saudara, lu tinggal ngomong saja dengan lu kawan-kawan, kakak-kakak tingkat dan sebagainya yang punya pangkat, lu banyak masuk free sah, gampang sah. Tapi dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya tidak mau, saya ingin buktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak mau andalkan siapapun meskipun dia seorang polisi. Anaknya mau masuk polisi. Dia bilang sama anaknya, kita hanya andalkan Tuhan. Kita tidak andalkan uang, kita tidak andalkan kenalan, jabatan, pangkat, siapapun. Kita hanya akan berdoa, dan kalau Tuhan berkenan, maka kamu jadi polisi. Tapi kalau tidak, maka Tuhan tidak akan buat kamu lulus. Waktu dia ngomong begitu di mana protes, Bapak ini percuma saja di polisi. Ya. Saudara, dia punya anak itu berharap banyak kalau bapaknya punya koneksi. Saudara, tapi bapaknya ajar firman Allah, carilah Tuhan, jangan cari lain. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak bilang sama saya, dia bilang, Bapak, waktu itu saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya ingin bersaksi kepada semua orang bahwa bukan karena pangkat dan jabatan, saudara terkasih dalam Tuhan, saya punya anak bisa masuk menjadi seorang polisi negara Republik Indonesia, tapi hanya karena Tuhan saja. Dan saudara, itu terjadi. Anaknya saudara itu 1 kali saja tes dan lolos tanpa koneksi, tanpa duit, tanpa apapun. Dan dia berdiri dan bersaksi di tengah-tengah banyak orang bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang hebat, yang luar biasa. Itu berkata, artinya sekali lagi, orang kalau sungguh-sungguh mau percaya cara Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu mampu mengerjakan. Kau saudaraku dosa yang merah seperti karnisi, saya tidak bisa buktikan menjadi seperti bulu domba. Ya saudara, apalagi cuma masalah ekonomi, masalah saudara makan minum, masalah pangkat jabatan, masalah anak-anak terlalu mudah bagi Tuhan. Kalau yang susah, yang saudara tidak bisa dilakukan manusia saja, Tuhan sudah lakukan buat kita. Apalagi yang bisa dilakukan oleh manusia, Dia lebih lagi dapat melakukan itu buat saudara dan saya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan takut, andalkan Tuhan. Jangan takut, andalkan Tuhan. Jadi bangsa Israel, lihat Yeremia 17 ayat 5 mulai. Perhatikan itu ayat. Kitab Yeremia 17 ayat 5. Itu orang yang suka andalkan. Kata baca Yeremia 17 ayat 5. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, 8. Ya. Saudara lihat itu ayat-ayat. Silakan baca. Inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk kalau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus Dia akan menjadi semak bulus di padang belantara. tidak jadi apa-apa itu. Dia Terus tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya. Dia akan tinggal di tanah Amus dan tanah Amus di padang gurun, Ya. di negeri
tidak berpenduduk. Terus ayat berikutnya 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang taruh harapan kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Di tepi air. Yang merawat akar-akar di tepi batang air. Ya, lanjut. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak fokus dalam tahun kering. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu hari ada seorang janda miskin. Saudara terkasih dalam Tuhan, janda ini sangat miskin, ya. Tapi ini janda yang betul-betul berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan, saudaraku, kekuatan dia tidak mengandalkan siapa-siapa. Sudah dia juga tidak pergi minta ke sana kemari, tidak pernah. Dia tiap hari berdoa, saudara. Tiap hari dia berdoa. Tapi saudara, di samping rumahnya ada orang kafir, orang yang tidak pernah pergi gereja, orang yang tidak pernah berdoa. Tiap hari dia dengar terus ini janda berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Begitu saudaraku, pagi hari ini janda selesai berdoa dan dia keluar. Si tidak tahu gereja ini, orang yang kafir ini bilang begitu. Lu tiap hari berdoa terus. Mau bete lihat lu makan susah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia ngomong begitu, dia hina. Dia lu berhenti berdoa. Bikin apa lu berdoa terus? Tolong ku hidup susah minta ampun, makan sulit, berhenti berdoa sudah. Tapi ini janda tidak. Tiap hari dia berdoa, tiap hari dia berdoa. Dan satu hari saudara, janda ini tidak ada apa-apa, beras, tidak ada sayur, tidak ada uang pun tidak ada. Dia berdoa saja saudara. Dan saudara, tetangga yang kafir itu karena kepo tiap hari dia terus dengar, dia terus pasang telinga. Hari itu dia dengar, ya. Tapi dia mau ejek. Cara ejeknya bagaimana saudara? Dia beli beras, lalu kemudian dia beli sayur, lalu kemudian saudara dia beli minyak goreng, dia beli lagi saudara bahan-bahan kebutuhan. Lalu kemudian dia ambil amplop, dia isi uang di dalam amplop, dia kasih masuk di dalam itu beras, dia ikat saudara di satu plastik. Begitu saudara, dia pergi taruh di depan teras rumah. Ya. Setelah dia pergi taruh di teras rumah, dia kembali, dia sembunyi saudara. Dia mau lihat itu janda keluar. Ya. Saudara terkasih, seperti begitulah pagi hari selesai doa, janda itu buka pintu. Dan begitu buka pintu saudara, janda itu lihat bahwa ada plastik. Dia langsung angkat dan dia buka dan terima kasih Tuhan. Begitu terima kasih Tuhan, orang kafir bilang begitu, itu bukan lu Tuhan yang kasih, beta yang kasih. Lu Tuhan tidak dengar, beta yang kasih. Lalu itu janda bilang begini, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pakai setan-setan untuk membawa berkat ke saya. Kan ini kan anti Tuhan. Tidak sama dengan setan loh. Tapi Tuhan bisa jamah dari hati. Saudara bawa beras, bawa uang, bawa minyak, bawa segalanya. Saudara terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setan pun Tuhan bisa pakai berganti saudara. Ada amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Jadi andalkan Tuhan itu jangan pernah khawatir. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia ejek-ejek, tahu-tahu dia sendiri yang kemudian saudara bawa data gitu Pak. Dia maksudnya menghina. Oh itu kok Tuhan tidak kasih. Dari mana kok Tuhan kasih? Ini saya yang kasih. Tapi tidak. Kalau Tuhan tidak gerakkan kau, maka kau sekikir selamanya. Tapi Tuhan sanggup jamah hati orang. Amin. Saudara dengar baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya udah makanya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan pemalas cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan kasih saudara hidup yang kekal, itu paling utama. Saya bilang kalau hidup yang kekal Tuhan sudah kasih, hidup yang rohani Tuhan kasih. Apa tuh lagi hidup yang jasmani? Hidup yang jasmani pun Tuhan bisa kasih. Ada amin? Saya mau cerita tentang seekor anjing, karena anjing dari tadi kita masuk. Sudah, ini cerita penting. Dan ini kisahnya. Ya, saudara, ini kisahnya. Ada seorang yang sangat setia beribadah dan dia punya anjing piaraan. Dia punya anjing piaraan. Saudara terkasih di dalam
dia ini setia gereja, orang-orang seisi rumahnya itu malas semua ibadah. Malas. Jadi setiap hari Minggu dia kalau pergi gereja, yang hanya ikut dia itu seekor anjing. Ya. Yang lain itu dia sudah ajak-ajak, tapi tidak mau semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kali datang ibadah, di mana dia duduk, anjing duduk di bawah. Di mana dia duduk, anjing duduk di bawah situ. Dan dia tidak pernah pindah-pindah kursi selama dia masih hidup, saudara datang ibadah. Dia kursinya pasti di situ. Dan anjing itu kenal persis kursi daripada tuannya. Saudara, sedikit cerita saudara terkasih dalam Tuhan, tidak lama kemudian ini orang meninggal. Tapi seperti sudah terbiasa, maka anjing itu, saudara, meski tuannya tidak pernah ada, tapi setiap minggu kalau dia dengar lonceng gereja bunyi, pasti dia akan lari datang ke gereja. Setiap minggu selalu anjing ini menghilang 2-3 jam. Dan saudara, akhirnya saudara-saudaranya yang tidak pernah gereja itu pikir-pikir, ini anjing itu tiap minggu hilang di mana? 2-3 jam dia tidak ada. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya satu ketika satu keluarga itu ada satu yang kepo, ini anjing di mana? Begitu saudara hari Minggu dia bangun pagi-pagi, saudara dia lihat ini pergerakan anjing. Begitu lonceng gereja ini anjing jalan, dia juga ikutin anjing. Dan ternyata itu anjing lari masuk ke dalam gereja. Saudara, begitu ini orang sampai di gereja tidak anjing itu masuk dan anjing itu duduk, saudara, di satu bangku yang kosong. Kenapa itu anjing duduk di itu bangku? Saudara, tanpa disadari Pak Pendeta sedang khotbah dan Pak Pendeta kemudian bilang, dia karena kepo dia belum pulang, dia tunggu anjing itu berapa lama. Saudara, Pak Pendeta bilang, saudara jemaat Tuhan dengarlah. Anjing ini setelah majikannya meninggal, dia masih setia datang beribadah. Waktu dengar itu kata-kata, keluarganya yang tadi pemalas ibadah itu saudara merasa, kalau anjing saya setia pergi cari Tuhan, kenapa saya manusia ini tidak? Anjing selesai jadi RW, saya ini tidak jadi RW, antara neraka atau surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari itu dia pulang saudara, dan dia beritakan tentang saudaraku kesetiaan daripada majikan dari anjing itu buat saudaraku seisi keluarganya. Dia bilang, kamu tahu ini anjing tiap hari pergi mana? Tadi saya ikuti dan dia pergi, ternyata setiap minggu dia hilang dari rumah. Dia ada di gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang, ayo ya kita pergi ke gereja, karena rupanya ada sesuatu yang nyaman di sana. Sampai anjing saja nyaman di gereja, kenapa kita tidak nyaman di gereja? Ada amin? Amin. Kalau ini anjing nyaman di gereja, kalau ada jemaat yang tidak nyaman di gereja, mesti belajar dari anjing. Ada banyak orang Kristen tidak mau di gereja. Satu kali saya KKR di Rote, saudara, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta bilang begini, aduh Pak Pendeta datang ini, itu ketua majelis jemaat bilang, ini pas belum panen padi, ya. Saya bilang, bagaimana kalau pas panen padi? Bapak lu gereja hari Minggu kosong, karena semua lagi panen ini, mereka semua panen ini belum cakap burung. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mau panen itu sudah menguning padi, burung itu terkadang datang banyak dan menghabiskan. Saudara, yang makan itu padi-padi. Lalu saudara dalam KKR malam itu, saya bilang begini sama jemaat, hei jemaat Tuhan dengar baik. Burung saja sudah datang gereja, karena ada lagu mengatakan, burung gereja ya saja tidak lupa pergi gereja. Kenapa anak Tuhan lupa gereja? Ya, berarti kamu jaga apa di sana? Burung sudah datang gereja, semua burung sudah datang gereja. Jadi jangan jaga padi, jaga gereja. Karena kalau kamu jaga gereja, Tuhan jaga padi kamu. Tuhan yang akan kawal padi kamu. Hanya orang kikir saja yang jaga padinya. Kenapa saya bilang kikir? Burung itu saya mau tanya, dia punya tembok besar berapa? Burung itu tampung 10 padi, sukanya dia. Tapi Pak, burungnya banyak, tidak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki lah. Habis sudah. Tidak akan habis. Ada amin?
baru saja bilang burung Tuhan pelihara. Cara peliharanya dari mana? Kasih makan tuh padi-padi. Padi-padi dari mana? Dari petani, pempadi. Saudara, jadi kalau ada yang tidak mau burung makan di pempadi, itu hanya orang sekikir saja. Saking sekikirnya dia kakek juga dengan burung, apalagi dengan manusia, itu dia lebih kakek lagi. Burung saja dia kakek, ya, manusia makan satu, paling minimal satu cantik kan, ya satu mok, ya, saudara, satu mok, nah yang hanya 10 biji saja sudah kakek, apalagi yang satu cantik. Saudara terkasih dalam rencana. Tuhan tidak mungkin bikin kita miskin hanya dengan beri makan kepada burung-burung itu. Percayalah, Tuhan pelihara kita lebih daripada burung-burung di udara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara kerja boleh, tapi jangan lupa ingat cari Tuhan. Kerja boleh, tapi jangan lupa cari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Amin. Amin. Hari ini jemaat semua yang hadir, tolong pulang bawa pesan ini kepada yang tidak hadir, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayo cari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Mama dong, mesti tahu bapak-bapak, ya sudah. Ada bapak-bapak, ada mama-mama yang menyesal terlambat. Kenapa saya bilang menyesal terlambat? Ya, karena waktu masih hidup dia tidak pernah omong. Sumati baru dia menangis. Bapak. Sambil dia peluk Alkitab. Mama hanya mau titip ini Alkitab, Bapak. Kasihan ke Bapak selama hidup ke Bapak tidak baca Alkitab, Bapak. Ya sudah, sambil dia kasih Alkitab, taruh di peti jenazah, dia berdoa, aduh Bapak, maaf Mama lupa uang kolekte. Ya sudah. Saudara yang terkasih, di dunia orang mati tidak ada ibadah. Anda mau taruh Alkitab pun dia tidak bisa baca. Kasih uang kolekte pun dia tidak bisa kasih kolekte. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah itu hanya kita bisa lakukan, cari Tuhan hanya waktu kita masih hidup di dunia. Sumati tidak bisa cari Tuhan lagi. Makanya kasih ingat yang pemalas gereja, kasih ingat dari sekarang. Biar lu meninggal nanti lu kumpeti terbuat dari ini. Kan sudah sekarang orang Kristen lagi viral. Di mana-mana saya kalau kubur jenazah selalu mengumpeti itu perjamuan kudus. Padahal tidak pernah ikut perjamuan di gereja. Perjamuan di gereja saya pernah ikut, maka dia mati dia mengumpeti ini perjamuan. Dia pun perjamuan itu di DKR. Di gereja saya perjamuan, dia perjamuan di DKR. Saudara. Tapi kepengen mati masuk surga. Tuhan saya pernah ingat sama sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya beri pesan ini buat kita. Carilah Tuhan, maka saudara dan saya pasti hidup. Amin. Saudara mati hari ini, mati besok, mati lusa sama-sama. Tapi pertanyaannya adalah mati di dalam siapa? Mati di dalam siapa? Mati dalam dosa pun mati dalam Tuhan. Ya saudara. Kalau ada WA begitu bagus, Tuhan syukuri. Ingat Ebenezer, tidak lama lagi, kurang lebih 1 minggu kamu akan aku panggil pulang. Wih, itu 1 minggu itu dia tidur dalam gereja sana. Dia 1 minggu besok jalan. Wih, beta sama mobil malam, beta pasti tidur dalam gereja. Tapi persoalannya Tuhan tidak kasih info. Tiba-tiba kita berkubur satu habis, besok pagi satu lagi. Kematian itu misteri. Makanya selagi masih bernafas, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya selagi Dia berkenan ditemui. Ada amin? Saya menutup dengan ayat ini. Ibrani pasal 10. Terkenal. Ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25.
Ibrani 10:25 ya, dibacakan buat kita ayat terkenal. 1, 2, 3, silakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Kita semua baru kasih tahu supaya tambah setia. Tuhan semua dekat datang, saudara. Tuhan semua dekat itu bisa jadi Tuhan datang yang kedua kali, tapi bisa jadi juga kita hari nanti. Ya saudara, sebelum itu datang, mari kita sama-sama rajin cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau Tuhan datang, Dia dapati saudara ada di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang